Shalom saudara semuanya. Kembali lagi kita dalam ibadah online hari ini. Mari kita akan bersatu hati. Kita akan menyiapkan hati kita untuk kita memuji menyembah Allah. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau Tuhan yang baik. Engkau Allah yang baik. Kasih setiamu untuk selamanya Tuhan. Hanya perkenanan-Mu saja Tuhan atas hidup kami. Kami mau menyembah Engkau Tuhan, Allah yang besar. Allah di hidup kami. Sebab selain Engkau tidak ada yang lain. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Selain Kau tiada yang lain. Hanya Kau milikku di surga.
gagal dalam hidup kami. Bahkan rancangan-Mu sempurna, pengorbananmu sempurna ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan, kami mengucap syukur punya Allah seperti Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mau terus memuji menyembah Engkau. Amin. Doa banyak yang bersyukur punya Allah yang hebat. Boleh lambaikan tangan saudara, mungkin di rumah, mungkin saudara boleh bangkit, boleh berdiri, kita mau naikkan pujian buat Allah yang tidak pernah gagal. Rencana-rencana kita, tapi bisa saja gagal, bahkan tidak ada yang tahu kenapa tiba-tiba pandemi dan semuanya berantakan. Tapi Allah, dia tidak pernah gagal, dia Tuhan yang benar, firman-Nya ya dan amin, selama-lamanya dia Alfa dan Omega. Terima kasih Tuhan Yesus. Menjamin hidupku.
amin. Kalau kami tidak melihat sesuatu yang baik depan kami, tapi kami percaya apapun yang terjadi, Engkau tetap Tuhan kami. Sama seperti ketika Sadrak, Mesak, dan Abednego, mereka di perapian yang menyala dan mereka katakan, sekalipun Allah yang kami sembah tidak menolong kami akan tetap percaya. Dan Engkau Tuhan yang lakukan perkara-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau Tuhan yang beri kami kekuatan. Di
percaya kasih karunia-Mu, pengharapan kami, kekuatan kami di dalam Engkau. Dan kami akan dikuatkan oleh firman-Mu saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur hari ini kami boleh bersama-sama memuji Tuhan. Dan saat ini kami akan memulai untuk membuka dan membaca firman-Mu. Urapi hamba-Mu, berkati setiap kami yang mendengarkannya, agar kami boleh mengerti dan melakukan firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, senang sekali hari ini saya boleh berjumpa dengan Bapak Ibu dalam ibadah hari ini. Dalam situasi yang berbeda, kita tetap merasakan sukacita di dalam Tuhan. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Amin. Puji Tuhan. Baik, mari kita akan melihat firman Tuhan pada hari ini. Saya ambil dari Perjanjian Lama. Di dalam Ulangan pasal yang ke-31 ayat yang ke-6. Ulangan 31 ayat yang ke-6. Firman Tuhan ini berkata, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Firman Tuhan ini disampaikan kepada Yosua ketika dia ditunjuk untuk memimpin bangsa Israel, meneruskan kepemimpinan daripada Musa. Seperti kita ketahui bersama, saat itu Yosua merasa tidak mampu, tidak sanggup untuk memimpin. Karena pada saat itu Musa telah memimpin bangsa Israel selama hampir 40 tahun. Dan bagaimana Allah begitu luar biasa menyatakan kebesarannya. Bangsa Israel bisa melewati Laut Merah, membelah laut itu menjadi kering, dan setelah itu laut itu kembali menjadi normal, bahkan membinasakan tentara Mesir dan Firaun yang mencoba mengejar bangsa Israel. Ketika mereka lapar, Tuhan mendengarkan doa yang dinaikkan oleh Musa, sehingga akhirnya Tuhan memberikan makanan, ada manna surgawi, ada burung puyuh. Ketika bangsa Israel ini membutuhkan minum, mereka haus, kepanasan, Tuhan memberikan air lewat apa yang Musa lakukan. Tuhan menyampaikan 10 hukum di Gunung Sinai, dan bangsa Israel harus taat dan mengikutinya. Bagi yang tidak taat, maka mereka langsung mendapatkan ganjarannya. Menjadi satu beban yang berat buat Yosua, apalagi di hadapan mereka sekarang adalah tanah perjanjian yang dijanjikan oleh Tuhan, memang benar dijanjikan Tuhan. Tetapi persoalannya, tempat itu enggak kosong. Tempat itu sudah ada penduduknya. Penduduk yang sudah ada, karena tanah Kanaan itu adalah yang subur, sehingga makanan apapun adalah makanan yang subur, bergizi. Dan akibatnya terlihat dari perawakan penduduk yang ada di tanah Kanaan itu. Sekarang tiba-tiba bangsa Israel mau tinggal di tempat di mana penduduk itu sudah lebih dulu. Sudah menjadi hal yang sangat wajar, akan terjadi peperangan. Siapa yang kalah harus keluar. Dan Yosua akan memimpin bangsa Israel. Secara perawakan, orang di Kanaan tubuhnya lebih besar. Mereka punya perlengkapan senjata karena mereka sudah tinggal sekian tahun di tempat itu. Sementara orang Israel, mereka baru saja berjalan selama mengitari 40 tahun perjalanan di padang gurun. Mereka tidak siap berperang, mereka capek, mereka lelah. Apalagi perawakan mereka tidak sebesar daripada penduduk asli di negeri Kanaan itu. Ini merupakan satu tantangan yang berat. Itulah sebabnya firman Tuhan meneguhkan,
menguatkan kepada Yosua dan kepada bangsa Israel. Kalau Tuhan yang memimpin, maka tidak ada perkara yang mustahil. Hari-hari ini, Bapak Ibu, apa yang kita hadapi? Sejak bulan Maret di Indonesia kita menghadapi wabah pandemi COVID-19. Bagaimana begitu banyak korban meninggal dan protokol kesehatan diberlakukan saat pemakaman sangat mengerikan sekali Bapak Ibu. Dan ini menimbulkan satu ketakutan. Semua orang berusaha melindungi dirinya menggunakan masker dan segala hal berupaya. Tetapi tidak terhindarkan sampai hari ini. Jumlah orang yang terkena penyakit ini terus meningkat. Ini merupakan satu tantangan yang sangat berat bagi kita sebagai orang percaya. Itulah sebabnya ini keadaan yang mirip seperti bangsa Israel pada waktu itu. Kita merasa kecil menghadapi masalah yang jauh lebih besar daripada kita. Tetapi kita bersyukur firman Tuhan yang sama boleh datang dalam kehidupan kita. Firman Tuhan katakan, kuatkan dan teguhkan hatimu. Artinya orang yang hampir menyerah, orang yang mau mundur, firman Tuhan berkata, kuatkan dan teguhkan. Kalau hari-hari ini kehidupan Bapak Ibu menghadapi persoalan, kebutuhan yang semakin besar, sakit penyakit, permasalahan dalam kehidupan saudara, sepertinya saudara tidak kuat lagi, sepertinya saudara mau menyerah, maka firman Tuhan pada hari ini boleh datang, kuatkan dan teguhkan hatimu. Karena apa? Karena yang pertama, Tuhan menyertai kita. Ayat ini memang gampang untuk disebutkan, tetapi memang lebih sulit untuk dipraktekkan. Tetapi firman Tuhan bukanlah penghiburan. Firman Tuhan bukanlah motivasi. Firman Tuhan adalah janji Allah sendiri. Bapak Ibu Saudara, dikatakan kalau Tuhan menyertai kita, itu artinya adalah kemanapun kita pergi, Tuhan ada bersama dengan kita. Yang percaya katakan amin. Tuhan ada waktu kita sehat. Tuhan ada waktu kita berkecukupan. Tuhan ada waktu kita senang. Tapi persoalannya, saya boleh tanya, waktu manusia senang, waktu manusia diberkati, waktu manusia kaya raya, umumnya manusia dekat atau jauh daripada Tuhan. Saudara bisa jawab sendiri. Umumnya manusia lupa kepada Tuhan. Tetapi hari ini kita mengingat dalam keadaan diberkati, Tuhan menyertai. Sesungguhnya Tuhan setia. Jadi jangan mendukakan kehadiran Tuhan dalam hidup saudara. Kalau saudara diberkati oleh Tuhan, jangan lupa Tuhan ada dekat dengan saudara. Tuhan hadir dalam kehidupan saudara. Tuhan tidak hanya hadir waktu orang sedang susah. Itu teori yang salah Bapak Ibu Saudara. Banyak orang merasa Tuhan hadir kalau ada persoalan, ada kesusahan, berdoa, minta Tuhan hadir dalam hidup mereka. Sesungguhnya Tuhan sudah hadir lebih dahulu, jauh sebelum dia meminta. Kita bersyukur. Firman Tuhan katakan, sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Tuhan ada ketika kita sedang sukses. Tuhan ada ketika kita diizinkan mengalami kegagalan. Tuhan ada saat kita mungkin percaya kepada Tuhan. Tuhan juga ada waktu iman kita sedang goncang. Itulah sebabnya firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kepada kita. Kuatkan dan teguhkan hati kita. Karena Tuhan beserta kita. Dia adalah Allah Immanuel. Allah yang menyertai kita. Allah yang setia kepada kita. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, dikatakan ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Umumnya manusia itu kalau lagi enak banyak teman. Tapi kalau lagi sedang susah, sedang kekurangan, sedang jatuh, maka teman-teman pada menghilang. Tetapi kita melihat Tuhan adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Ia tidak akan membiarkan kita.
Dia punya kuasa yang sangat besar. Bapak Ibu percaya bahwa Tuhan punya kuasa yang besar? Kuasa yang besar itu bukan hanya ada waktu kita berseru minta tolong sama Dia, tetapi kuasa yang besar itu sudah tersedia untuk menolong kita dalam keadaan kita sedang jatuh atau keadaan lemah. Sebenarnya sebelum kita meminta pun Tuhan sudah menyediakan pertolongan bagi kita. Itulah sebabnya Bapak Ibu, waktu kita menghadapi masalah, biarlah kita selalu ingat ada Tuhan yang tidak pernah membiarkan kita. Saya mengucap syukur kepada Tuhan, kita bisa melewati sampai hari ini. Tuhan tahu corona ini ada di atas muka bumi ini. Semua orang sudah berdoa, bahkan berdoa dengan percaya, tetapi kita berdoa bukan dengan kehendak kita. Kita berdoa harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Di balik ini semua kita tidak tahu apa selanjutnya akan terjadi. Keadaan bisa menjadi lebih baik, tetapi keadaan juga bisa menjadi lebih buruk. Tetapi satu hal yang kita percaya, Allah menyertai kita. Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Bersama Allah, kita pasti bisa melakukan segala perkara. Saudara, jangan pernah lupa, di dalam firman Tuhan kita telah melihat bagaimana orang yang mengandalkan Tuhan, hidupnya diberkati Tuhan. Ketika Abraham, dia melihat gembala-gembala ternaknya bertengkar dengan gembala-gembala daripada Lot keponakannya. Lalu Abraham dengan bijak berkata, Lot, supaya kita jangan bertengkar, kalau engkau mau, kita lebih baik kita berpisah. Kalau engkau ke kiri, maka aku akan ke kanan. Dan luar biasa, sebagai paman, Abraham bisa memberikan kepada Lot kesempatan untuk memilih. Abraham sedang membuktikan kepada Tuhan bahwa hidupnya percaya dan mengandalkan Tuhan. Allah selalu menyertai kehidupannya. Allah memberkati kehidupannya. Bagaimana dengan kehidupan saudara? Apakah saudara selalu memilih keadaan yang baik, yang aman buat diri saudara? Atau sebaliknya, saudara harus percaya apapun situasinya, sama seperti Abraham, mungkin sepertinya tandus, mungkin sepertinya tidak mungkin. Tetapi saudara percaya, kalau Tuhan yang menyertai, mungkin hari ini sedang mencari pekerjaan, mungkin hari ini sedang menghadapi penyakit ingin sembuh, mungkin hari ini sedang membutuhkan biaya untuk hidup sehari-hari karena masalah dalam pekerjaan. Saudara, jangan andalkan pengharapan kita kepada kekuatan manusia. Tapi mari kita taruh pengharapan dan pengandalan kita hanya kepada Tuhan. Abraham, dia paman, dia bisa untuk memilih lebih dahulu. Dia lebih berpengalaman, dia tahu lembah Yordan itu lebih subur. Dan dia juga sudah memperhitungkan kalau dia berikan kesempatan ini kepada Lot, Lot bisa saja memilih lembah Yordan, itu sangat logis. Dan itulah yang terjadi. Dan apa konsekuensinya? Abraham sudah berkata, kalau Lot ke sebelah lembah Yordan, maka Abraham harus ke daerah sebelahnya. Yang sebelahnya ini tandus dan kering, Bapak Ibu. Dan itu konsekuensi komitmen daripada Abraham. Karena dia sudah membuat satu pernyataan. Dan benar saja, Lot pergi ke tempat yang subur, kota yang maju. Abraham masuk ke tanah yang tandus. Tetapi kita melihat dari peristiwa ini, kehidupan Abraham diberkati Tuhan, dipelihara Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu, dalam usaha, dalam kehidupan, dalam pekerjaan, apapun yang Bapak Ibu lakukan dengan mengandalkan Tuhan, yang tandus akan diubahkan menjadi berhasil di hadapan Tuhan. Amin. Dan kita melihat seringkali ya, apa yang dipilih oleh Lot itu bukan kesalahannya adalah karena dia mengandalkan. Akibatnya apa? Semuanya itu habis. Melupakan Tuhan, jauh dari Tuhan, mendukakan Tuhan. Akhirnya Tuhan hancurkan Sodom dan Gomora. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini kita sudah memegang kunci keselamatan. Kematian Kristus di kayu salib telah memberikan pengharapan untuk hidup kekal bersama dengan Dia untuk selama-lamanya.
Kita sudah memegang kunci ini Tuhan. Oleh sebab itu, jangan lepaskan pengharapan kita di dalam Tuhan. Jangan tergiur dengan kesenangan yang ada dalam dunia ini. Kita jangan hanya memikirkan bagaimana kita kaya. Kita jangan memikirkan bagaimana kita bisa ini, bisa itu, punya kekuasaan, segala sesuatu yang ada dalam dunia ini. Firman Tuhan katakan dengan jelas, langit dan bumi akan lenyap, tetapi firman Tuhan akan tinggal tetap. Oleh sebab itu, biarlah kita boleh menjadi orang-orang percaya yang setia kepada Tuhan, yang boleh menaruh harapnya hanya kepada Tuhan, yang menantikan kedatangan Yesus kembali di awan-awan, dan saat itu kita boleh terangkat naik bersama-sama dengan Dia. Itulah menjadi pengharapan kita Bapak Ibu Saudara, sehingga kuatkan dan teguhkan hati kita. Kalau dahulu bangsa Israel mendapat janji akan mendapatkan tanah perjanjian, tanah yang subur, hari ini kita sebagai orang percaya juga menerima janji, kita disediakan rumah Bapa yang kekal. Di sana tidak ada air mata, di sana ada sukacita, jalannya dari emas, berlian, batu-batu permata, semuanya menjadi landasan rumah Bapa kita di surga. Bapak Ibu Saudara, semua yang kita akan terima daripada Tuhan tidak akan cukup untuk membalas segala kebaikan kita. Karena yang kita lakukan terlalu sedikit, yang kita terima terlalu besar, terlalu luar biasa daripada Tuhan. Oleh sebab itu, biarlah pada hari ini kita boleh setia kepada Tuhan, kita boleh tetap percaya kepada Tuhan, dan kita pegang firman Tuhan berkata, Tuhan menyertai kita, Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Selalu awali setiap hari dengan berdoa. Selalu lakukan segala sesuatu dengan berdoa. Dan selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Pujilah nama Tuhan, biar firman Tuhan pada hari ini boleh menguatkan kita sekalian, agar kita boleh memiliki iman yang kuat dan hati yang teguh di dalam Tuhan. Pujilah Tuhan. Sebelum saya serahkan kepada yang memimpin, saya mengajak kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam surga, terima kasih buat hari ini kami boleh melihat kepada firman Tuhan, agar kami boleh menjaga hati kami untuk kuat dan teguh bagi Tuhan. Dalam situasi yang semakin hari semakin jahat, keadaan semakin sulit, tetapi kami percaya Tuhan setia menyertai kami. Tuhan, Engkau Allah yang tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kami. Engkau beserta dengan kami, dan Engkau-lah yang akan menjadi kekuatan dan perlindungan kami. Memberkati buat setiap jemaat Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Apapun keadaan mereka, biarlah mereka boleh memiliki iman yang kuat dan hati yang percaya, yang teguh di dalam Tuhan. Diberkati dalam segala usaha, diberkati dalam kehidupan rumah tangga, diberkati dalam pelayanan dalam rumah Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan akhiri ibadah kita dengan yang pujian yang satu kali lagi sebagai pernyataan iman kita bahwa hanya dengan kasih-Nya, dalam kekuatan-Nya terletak segala pengharapan kita. Di balik salibnya
kekuatanku, harapanku dalam Kristus. Semua kekuatan Engkau mengharapkan, Engkau kekuatan yang bagus. Kami bercinta padamu. Sebab untuk selama-lamanya ya Tuhan, satu iota pun firman-Mu tidak akan ada yang dihapuskan, dan Kau akan menggenapi setiap dari firman-Mu ya Tuhan. Langit dan bumi akan berlalu, tapi firman-Mu tinggal tetap dalam kami ya Tuhan. Terima kasih, kami percaya Tuhan, sungguh kami percaya Tuhan. Di bulan yang baru Tuhan, di hari-hari kami ke depan, kami tahu penyertaan-Mu bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan yang menguatkan kami. Kami tahu Tuhan, kami terus berharap hanya pada firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mau melakukan firman-Mu ya Tuhan, supaya firman ini bertumbuh di hati kami dan kami berbuah sebagai pengikut-Mu Tuhan, sebagai orang yang percaya. Terima kasih Tuhan Yesus yang berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu Tuhan. Engkau memberkati beliau Tuhan dimanapun beliau ada. Berkati keluarganya Tuhan berlimpah-limpah. Dan keluarga ini Tuhan Kau pakai menjadi alat-Mu Tuhan. Bahkan beliau Kau pakai dimanapun dia melayani Tuhan, banyak jiwa diselamatkan. Terima kasih Tuhan buat gembala kami Tuhan di tempat ini. Engkau juga memberkati Tuhan dengan visi-misi yang daripada-Mu ya Tuhan. Kau yang mengasihinya Tuhan, Kau yang terus Tuhan menjaga melindunginya bersama dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami berdoa Tuhan untuk bangsa kami. Terus Tuhan kami berdoa Tuhan untuk setiap pandemi yang terjadi Tuhan. Engkau tidak pernah lepas Tuhan, Engkau selalu menjagai Tuhan bangsa kami. Dan kami tahu Tuhan ada kemuliaan-Mu atas bangsa kami. Berikan hikmat buat para pemimpin kami, dari yang paling atas hingga yang paling rendah ya Tuhan. Kau yang curahkan lawatan-Mu buat bangsa kami ya Tuhan. Kami tahu bangsa kami Tuhan akan penuh dengan kemuliaan-Mu ya Tuhan. Buat setiap hamba-hamba-Mu Tuhan yang melayani Engkau dimanapun mereka ada Tuhan. Hari-hari ini yang sulit Tuhan, untuk setiap mereka melayani Engkau, Engkau tetap memberkati mereka Tuhan, di kota, di desa Tuhan, dimanapun mereka ada Tuhan. Berikan api Roh-Mu Tuhan untuk para hamba-Mu ya Tuhan. Kami jaga hidup mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap kami. Kami tahu Tuhan, kami akhiri ibadah ini Tuhan. Kami bawa kemenangan yang daripada-Mu, kami bawa kekuatan yang daripada-Mu Tuhan. Jadikan kami berkat buat keluarga kami, teman-teman kerja kami, lingkungan kami Tuhan, komunitas di mana kami ada. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mau siapkan hati kami untuk kami terima berkatnya daripada-Mu. Baik, kita akan mengangkat kedua belah tangan kita akan menerima berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepada engkau dan memberi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada engkau dan memberi damai sejahtera. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus menyertai saudara mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Terpujilah nama Tuhan.